Pertanyaan 8. Bagaimanakah cara meluruskan shaf? Jawaban: Dari Anas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Luruskanlah shaf barisan kamu. Sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku." Salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya, kakinya dengan kaki sahabatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rapat dan putusnya shaf bukan hanya sekedar barisan sholat, akan tetapi kaitannya dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan hubungan dengannya." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, dan Al-Hakim. Shaf juga berkaitan dengan hati orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa celah-celah shaf dari satu sisi ke sisi lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dada dan bahu kami seraya berkata, "Jangan sampai tidak lurus, menyebabkan hati kamu berselisih." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk shaf-shaf terdepan." Hadis riwayat Abu Daud. Makna sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah limpahan rahmat dan ridhonya. Makna sholawat dari malaikat adalah permohonan ampunan. Pertanyaan 9. Bagaimanakah posisi shaf anak kecil? Jawaban: Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Saya sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami. Kami di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya, amal-amal itu hanya dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini: anak kecil bersama lelaki balik berada satu shaf. Perempuan berada di belakang shaf laki-laki. Perempuan berdiri satu shaf sendirian jika tidak ada perempuan lain bersamanya. Akan tetapi, jika dikhawatirkan anak kecil tersebut tidak suci, maka diposisikan pada shaf di belakang lelaki balik. Sebaiknya shaf anak-anak diposisikan di belakang shaf lelaki yang telah balik. Akan tetapi jika dikhawatirkan mereka mengganggu orang yang sholat atau shaf lelaki balik tidak sempurna, maka anak-anak itu satu shaf dengan shaf lelaki balik. Itu tidak memutuskan shaf jika mereka telah mumayyiz dan suci. Kemungkinan mereka tidak suci sangat jauh. Imam mesti mengingatkan anak-anak tentang kesucian, sholat dan adab yang mesti dijaga di dalam masjid. Wallahu a'lam. Pertanyaan 10. Apakah hukum sholat orang yang tidak berniat? Jawaban: tidak sah. Karena semua amal mesti diawali dengan niat, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Sesungguhnya, amal-amal itu hanya dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan 11. Apakah hukum melafazkan niat? Jawaban: Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan dalam Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah. Sesungguhnya, yang dianggap dalam niat itu adalah hati. Ucapan lidah bukanlah niat, akan tetapi membantu untuk mengingatkan hati. Kekeliruan pada lidah tidak memudorotkan selama niat hati itu benar. Hukum ini disepakati kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali, lihat menurut kedua mazhab ini
pada footnote, mazhab Maliki dan Hanafi melafazkan niat tidak disyariatkan dalam sholat, kecuali jika orang yang sholat itu was-was. Mazhab Maliki melafazkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tidak was-was. Dianjurkan melafazkan niat bagi orang yang was-was. Mazhab Hanafi melafazkan niat itu bid'ah, dianggap baik untuk menolak was-was. Pertanyaan 12. Bilakah waktu berniat? Jawaban, 3 mazhab sepakat, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali, bahwa sah hukumnya jika niat mendahului takbiratul ihram dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Jika ada bagian dari takbiratul ihram yang kosong dari niat, maka sholat itu batal. Pertanyaan 13. Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Jawaban, ada 2 batasan menurut sunnah. Pertama, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan daun telinga, berdasarkan hadis. Dari Malik bin Al-Huwairid, apabila Rasulullah SAW bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Ketika ruku, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ketika bangkit dari ruku, Rasulullah SAW mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Beliau melakukan seperti itu, mengangkat tangan hingga sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, berdasarkan hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan 14. Berapa posisi mengangkat kedua tangan dalam sholat? Jawaban, mengangkat kedua tangan pada 4 posisi. 1. Ketika takbiratul ihram. 2. Ketika akan ruku. 3. Ketika bangun dari ruku. 4. Ketika bangun dari tasyahud awal. Berdasarkan hadis. Dari Nafi', sesungguhnya apabila Ibnu Umar memulai sholat, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika ruku, ia mengangkat kedua tangannya. Ketika ia mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya, ia mengangkat kedua tangannya. Ketika bangun dari 2 rakaat, tasyahud awal, ia mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertanyaan 15. Bagaimanakah letak tangan dan jari jemari? Jawaban, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri berdasarkan hadis yang diriwayatkan Sahal bin Sa'ad. Manusia diperintahkan agar laki-laki meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun posisi jari jemari, berikut pendapat beberapa mazhab. Mazhab Hanbali dan Syafi'i meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri atau mendekatinya. Mazhab Hanafi meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Bagi laki-laki, melingkarkan jari kelingking dan jempol pada pergelangan tangan. Sedangkan bagi perempuan, cukup meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, tanpa melingkarkan jari kelingking dan jempol, karena cara ini lebih menutupi bagi perempuan. Mazhab Hanafi dan Hanbali meletakkan tangan di bawah pusar berdasarkan hadis dari Ali, ia berkata, berdasarkan sunnah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Mazhab Syafi'i dianjurkan memposisikan kedua tangan tersebut di bawah dada di atas pusar,
miring ke kiri. Karena hati berada pada posisi tersebut, maka kedua tangan berada pada anggota tubuh yang paling mulia. Mengamalkan hadis Wa'il bin Hujr. Saya melihat Rasulullah SAW sholat. Ia meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, salah satu tangannya di atas yang lain. Didukung hadis lain, riwayat Ibnu Huzaimah tentang meletakkan kedua tangan menurut cara ini. Mazhab Maliki dianjurkan melepaskan tangan atau tidak bersedekap dalam sholat, dengan lentur, bukan dengan kuat, tidak pula mendorong orang yang berada di depan karena akan menghilangkan khusyuk. Boleh bersedekap dengan memposisikan tangan di atas dada pada sholat sunat, karena boleh bersandar tanpa darurat. Makruh bersedekah pada sholat wajib, karena orang yang bersedekap itu seperti seolah-olah ia bersandar. Jika seseorang melakukannya bukan untuk bersandar, akan tetapi karena ingin mengikuti sunnah, maka tidak makruh. Demikian juga jika ia melakukannya tidak dengan niat apa-apa. Pendapat yang rajih atau kuat dan terpilih bagi saya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, inilah yang disepakati. Adapun hakikat mazhab Maliki yang ditetapkan itu adalah untuk memerangi perbuatan orang yang tidak mengikuti sunnah, yaitu perbuatan mereka yang bersedekap untuk tujuan bersandar, atau untuk memerangi keyakinan yang rusak, yaitu prasangka orang awam bahwa bersedekap itu hukumnya wajib. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.